Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Azara. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, dengan NIM akhir 187. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari buku yang berjudul Kecanduan Game Online. Latar belakang dari buku ini adalah pada tanggal 18 Juni 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. WHO menambahkan kecanduan game ke dalam International Classification of Disease (ICD) versi terbaru. ICD adalah sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejala, tanda, dan penyebabnya yang dirilis oleh WHO. Menurut WHO, kecanduan game adalah penyakit mental yang disebabkan oleh kebiasaan bermain game. Kecanduan game bisa disebut penyakit karena memenuhi 3 faktor, yaitu seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game di atas kegiatan lain. Dan seseorang terus bermain game meskipun ada konsekuensi negatif yang telah terlihat. Menurut WHO, ketiga hal ini harus terjadi selama 1 tahun sebelum diagnosis dibuat. Lalu kita masuk ke dalam pokok pembahasan dari buku ini. Pokok pembahasan dari buku ini yang pertama ada fenomena kecanduan game online. Adiksi atau kecanduan game online seakan sudah menjadi semacam fenomena belakangan ini. Aplikasi game online yang semakin mudah diakses tampaknya membuat semakin banyak orang menggunakannya. Tidak hanya orang dewasa, remaja dan anak-anak juga semakin mudah memainkan berbagai macam game online. Koneksi internet yang semakin cepat dan murah, serta perkembangan teknologi pintar atau smartphone yang semakin maju dan semakin terjangkau harganya, tak bisa dipungkiri membuat semakin banyak orang memainkan game online. Dengan menggunakan ponsel, bermain game online pun menjadi semakin fleksibel. Nah, fleksibilitas menggunakan internet melalui mobile device, perangkat bergerak, inilah yang kemudian melahirkan generasi baru, yaitu game online, yaitu mobile gamers. Tidak seperti generasi sebelumnya, generasi ini dapat memainkan game online di mana saja dan kapan saja, selama koneksi internet memadai. Bermain game jalan terus. Alhasil, semakin banyak orang yang kecanduan game online. Hal ini menjadi salah satu kenyataan yang tidak bisa dihindari, apalagi jika melihat jenis game online yang semakin bervariasi dan dapat diunduh secara gratis. Lalu yang kedua, pembahasannya ada berbagai kajian mengenai kecanduan game online. Kecanduan game online telah terjadi perhatian global, dengan berbagai penelitian yang mengeksplorasi dampaknya terhadap kesehatan mental dan fisik, serta aspek sosial dan akademik. Kecanduan ini seringkali didefinisikan sebagai penggunaan game yang berlebihan dan tidak terkendali, yang menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengakui gaming disorder sebagai kondisi medis dalam International Classification of Diseases (ICD-11). Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami kecanduan game online. Faktor-faktor ini termasuk kepribadian seperti neurotisisme dan ekstraversi rendah. Masalah kesehatan mental yang mendasar seperti depresi atau kecemasan, masalah dalam keluarga, dan kekurangnya dukungan sosial. Gejala umum dari kecanduan ini meliputi keinginan kuat untuk bermain, kesulitan mengontrol waktu bermain, kehilangan minat pada aktivitas lain, dan menggunakan game sebagai pelarian dari masalah atau suasana hati negatif. Dampak negatif kecanduan game online cukup signifikan. Dari sisi kesehatan fisik, kecanduan ini dapat menyebabkan gangguan tidur, masalah postur tubuh, dan gangguan penglihatan. Secara sosial dapat menyebabkan isolasi sosial, konflik dalam keluarga, dan penurunan kinerja akademik atau pekerjaan. Untuk mengatasi kecanduan ini, terapi perilaku kognitif (CBT) sering digunakan untuk membantu individu mengubah pola pikir dan perilaku yang tidak sehat. Selain itu, terapi kelompok
konseling keluarga, dan program rehabilitas khusus juga digunakan sebagai bentuk intervensi. Lalu yang ketiga ada passion terhadap game online pada hubungan interpersonal. Passion terhadap game online dapat berdampak pada hubungan interpersonal, baik secara positif maupun negatif. Secara positif, game online dapat memperkuat ikatan sosial melalui interaksi dan kerjasama dalam permainan, serta mengurangi stres yang dapat berkontribusi pada hubungan yang lebih harmonis. Namun, jika waktu bermain game tidak terkontrol, dapat mengurangi waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman, menyebabkan isolasi sosial dan konflik. Kunci untuk menjaga hubungan tetap sehat adalah komunikasi terbuka, menetapkan batasan waktu bermain, dan melibatkan orang lain dalam aktivitas game jika memungkinkan. Lalu yang keempat ada beragam masalah sosial daripada pecandu game. Pecandu game sering menghadapi berbagai masalah sosial, seperti isolasi sosial, di mana mereka lebih memilih bermain game daripada berinteraksi dengan orang lain, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk membangun dan mempertahankan hubungan nyata. Mereka juga dapat mengalami konflik dengan keluarga dan teman karena waktu dan perhatian yang lebih banyak dicurahkan untuk game daripada untuk hubungan personal. Selain itu, pecandu game mungkin menghadapi kesulitan dalam komunikasi dan keterampilan sosial karena kurangnya interaksi langsung, serta dapat mengalami penurunan kinerja di sekolah atau tempat kerja akibat gangguan dan prioritas yang salah. Lalu yang kelima, timbulnya kecemasan sosial dan depresi para pemain game online yang berlebihan. Timbulnya kecemasan sosial ini, game online yang berlebihan adalah fenomena yang cukup umum. Ketergantungan pada game sebagai pelarian dari masalah kehidupan nyata dapat memperburuk perasaan isolasi dan kesepian. Seiring waktu, pemain yang menghabiskan banyak waktu di dunia maya seringkali menghindari interaksi sosial di dunia nyata, yang dapat memperburuk kecemasan sosial. Kurangnya interaksi langsung dan dukungan sosial juga dapat menyebabkan perasaan putus asa dan depresi. Selain itu, perbandingan sosial yang tidak realistis dalam game dan tekanan untuk mencapai pencapaian tertentu dapat menambah stres dan perasaan tidak berharga, memperburuk kondisi mental mereka. Lalu, gaming sebagai sebuah media interaksi serupa sosial media. Gaming sebagai media interaksi mirip dengan media sosial dalam berbagai aspek. Keduanya menyediakan platform bagi orang-orang untuk berkomunikasi, kolaborasi, dan membangun komunitas. Dalam game online, pemain dapat berinteraksi melalui fitur obrolan suara, pesan, dan grup, yang memungkinkan komunikasi real time dan pembentukan hubungan virtual yang bermakna. Game online juga memungkinkan pemain untuk berkolaborasi dalam tim, bersaing, dan berbagai pengalaman mirip dengan cara orang berinteraksi dan berbagai media sosial. Selain itu, game online seringkali menciptakan rasa keterhubungan dan komunitas, membantu individu menemukan orang dengan minat yang sama dan membangun jaringan sosial yang luas di lingkungan digital. Lalu, framing media pada ekosistem gaming dan gamer. Framing media pada ekosistem gaming dan gamer mempengaruhi persepsi publik dengan menyoroti berbagai aspek dari industri ini. Secara positif, media sering menampilkan inovasi teknologi, komunitas yang dibangun melalui gaming, dan peluang karir dalam e-sport dan pengembangan game. Di sisi negatif, media juga sering menekankan isu kecanduan game, dampak kesehatan mental dan fisik, serta hubungan antara game yang mengandung kekerasan dengan perilaku agresif. Selain itu, stereotip negatif tentang game sebagai individu yang terisolasi dan tidak produktif juga sering muncul. Cara media membingkai gaming dan gamer sangat mempengaruhi pandangan masyarakat serta kebijakan dan regulasi terkait industri game. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya.